Mengapa penjajah takut pada Islam? Awal mula Islam Hindia 1600 sampai 1800. Pertama, membongkar lensa kolonial. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana orang Eropa pertama kali melihat Islam di Nusantara? Apakah mereka datang dengan rasa ingin tahu, atau justru dengan ketakutan yang mendalam? Pada bab 4 dari buku Mahakarya, Michael Lafon, Islam Nusantara, kita akan masuk ke masa antara tahun 1600 hingga 1800. Sebuah era di mana kolonial Belanda dan Inggris mulai menginjakkan kaki di kepulauan ini. Mereka membawa kacamata Protestantisme yang sangat ketat untuk menilai apa yang mereka sebut sebagai Islam Hindia. Kedua, warisan perang salib di kapal dagang. Bagi para pedagang Belanda dan Inggris, Islam bukanlah hal baru, tapi adalah musuh lama. Pandangan awal mereka sangat dipengaruhi oleh sentimen anti-Katolik sekaligus anti-Islam. Bagi mereka, Islam adalah bayang-bayang kekhalifahan Utsmaniyah yang mengancam Eropa. Ketika mereka sampai di Jawa atau Sumatera, mereka tidak melihat sebuah agama yang damai, melainkan sebuah kekuatan politik yang harus diwaspadai karena mereka membawa trauma sejarah perang salib ke perairan Nusantara. Mereka melihat sultan-sultan di Nusantara sebagai replika kecil dari penguasa Muslim di Timur Tengah. Ketiga, sudut pandang Protestan. Kemurnian versus takhayul. Sebagai penganut Protestan yang taat, para pejabat kolonial Belanda dan cendekiawan Inggris cenderung sangat kaku. Mereka sering membandingkan Islam di Nusantara dengan standar agama mereka sendiri. Ada dua pola pikir yang dominan saat itu. Kecurigaan terhadap Arab. Mereka sering menganggap pengaruh Arab sebagai racun yang membawa radikalisme. Di sisi lain, mereka melihat Islam di pedalaman Jawa penuh dengan elemen mistis. Ironisnya, kacamata Protestan membenci takhayul dan gagal memahami kedalaman spiritualitas. Islam di Hindia saat yang dianggap sebagai Islam yang kurang murni dibandingkan di Mekah. 4. Inggris versus Belanda. Persaingan pengetahuan. Bukan hanya Belanda, Inggris melalui EIC, East India Company, juga punya peran dan tampil lebih ilmiah. Mereka mulai mengumpulkan naskah, memetakan hukum Islam, tapi tujuannya tetap sama, kekuasaan. Mereka sadar bahwa untuk menguasai Nusantara, mereka harus menaklukkan pengetahuan tentang Islam. Inilah yang menjadi cikal bakal Orientalisme di Asia Tenggara. Pengetahuan bukan untuk apresiasi, tapi untuk alat kontrol administratif. 5. Pengetahuan adalah senjata. Bahwa pandangan awal Barat terhadap Islam di Indonesia tidak pernah netral. Ia lahir dari perpaduan doktrin Protestan, trauma sejarah Eropa, dan nafsu untuk berkuasa. Islam Hindia adalah sebuah masalah yang harus dipecahkan agar perdagangan tetap lancar. Tanpa disadari, banyak stigma tentang Islam Nusantara adalah warisan dari cara pandang kolonial 400 tahun yang lalu. Itulah gambaran awal bagaimana kekuasaan dan pencarian pengetahuan berjalan beriringan di masa kolonial Belanda.